Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 modus jahat memanfaatkan pinjaman online. Nah, kita harus waspada ya teman-teman. Kemudahan sekarang meminjam uang melalui online, hanya di rumah saja, tapi kita sudah dapat melakukan pinjaman, sudah dapat dana tunai secara mudah dan cepat. Tentunya ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu kita. Nah, ini saya kutip dari Kompas.tv. Namun dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tadi, terdapat beberapa kekurangan terkait pinjaman dana ini. Salah satunya adalah melegitimasi pertemuan fisik dan memverifikasi legal yang tidak dan tidaknya sebuah pinjol. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memberikan 5 poin perlu masyarakat perhatikan untuk menghindari modus palsu atau modus jahat yang memanfaatkan pinjaman online tersebut. Apa saja itu? Kominfo meminta masyarakat untuk mewaspadai ragam modus penipuan pinjaman online yang biasanya terjadi di ruang digital seperti phishing, pertama, kedua farming, ketiga sniffing, keempat money-mule, dan kelima social engineering. Nah, jelasnya saya dikutip dari kompas.com ya teman-teman. Nah, apa saja sih itu? Nah, berikut penjelasannya, mari kita bahas bareng-bareng ya. Berikut poin modus jahat yang digunakan oleh penipu dalam memanfaatkan pinjaman online menurut Kominfo. Ini kita harus waspada juga ya teman-teman. Hati-hati yang sering berhubungan dengan pinjaman online. Namun sebelum kita bahas ya teman-teman, jangan lupa subscribe serta klik tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Nah, kemudian yang pertama adalah phishing. Modus penipuan berkedok pinjaman online berupa phishing atau pengelabuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai lembaga resmi. Modus yang digunakan tersebut memanfaatkan telepon seluler hingga pesan teks ya teman-teman. Ya, modusnya mereka juga biasanya mengirimkan link lewat WhatsApp dan juga menelpon kita. Itu ya, hati-hati ya, terutama kita yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online, apapun itu. Nah, hati-hati, oknum ini mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, bagaimanapun caranya mereka mendapatkan data kita. Nah, hati-hati, mereka menagih atas nama lembaga peminjaman tersebut, sedangkan lembaga peminjaman tersebut sebetulnya melalui aplikasi seperti itu. Nah, teman-teman juga harus waspada, jangan gegabah dan harus waspada dan hati-hati ya. Apapun itu transaksi keuangan, kita harus sadar betul bahwa yang kita lakukan telah benar ya teman-teman. Dan kemudian farming handphone. Modus ini memanfaatkan situs palsu yang menjadi target penipu kepada para korbannya. Ketika korban mengklik situs ini, nantinya entry data akan masuk dan tersimpan dalam bentuk AC ya teman-teman. Dan hati-hati juga kalau biasanya kita di website suruh mengklik tautan-tautan yang tidak jelas, kita hati-hati. Jangan sampai data diri kita karena mengklik yang berbentuk iklan dan sebagainya, data pribadi kita telah disadap oleh mereka atau telah dihack oleh mereka ini. Nah, kemudian sniffing. Modus ini digunakan oleh penipu untuk meretas dan mengumpulkan informasi yang ada pada perangkat korban. Biasanya penipu memanfaatkan aplikasi ilegal dalam modus ini. Nah, hati-hati juga teman-teman menginstal aplikasi ilegal apapun itu. Nah, biasanya ada otomatis yang tautan yang kita langsung suruh menginstal aplikasi yang tidak jelas ini. Itu juga mereka bisa mengambil data pribadi kita dari situ ya teman-teman. Soalnya aplikasi itu biasanya berupa aplikasi, misalkan aplikasi pinjaman online dan sebagainya. Tentunya mereka hanya menginstal aplikasi itu untuk memata-matai kita ya teman-teman. Dan harus hati-hati juga. Modus keempat yang digunakan penipu adalah money mule. Dengan metode ini korban akan menerima uang dari rekening penipu. Nah, kemudian penipu akan mengontak korban untuk menyerahkan uang tersebut ke orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau yang seperti ini biasanya si penipu itu telah menyadap atau telah menghack data-data kita, kemudian digunakan untuk meminjam uang di lembaga pinjaman online lainnya. Nah, kemudian pinjol itu telah mencairkan ke rekening kita. Nah, mereka itu butuh kita untuk mentransfer ke rekening penipu yang lain. Nah, karena kita harus sadar juga kalau misalkan ada orang tiba-tiba telah transfer misalnya ke kita, tiba-tiba terus ya kita harus cross check dulu di mutasi itu transfer dari mana gitu teman-teman. Benar dari data pribadi atau dari pinjol yang lain gitu loh. Nah, kalau dari pinjol, sedangkan kita tidak merasa meminjam pinjol, nah itu harus teman-teman harus waspada juga. Hubungi pihak pinjol tersebut.
kalau sebelum kita mentransfer ke orang lain. Soalnya sudah banyak ya penipuan yang sekarang yang baru-baru ini yang modusnya seperti ini. Orang meminta katanya salah transfer, terus kita meminta mengembalikan uangnya ke rekening orang yang tersebut atau orang lain, sedangkan kita tidak merasa ya, misalnya kita tidak merasa dapat transferan dari orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pas kita cek mutasi ternyata itu adalah pinjaman online ya, dari transferan dari pinjaman online dah. Kita sebelum transfer ke orang manapun itu harus cek mutasi dulu supaya kita tidak kena tipu ya. Nah, sedangkan kalau kita sudah transfer ke orang, sedangkan itu adalah pinjaman online yang mengatasnamakan diri kita, sebenarnya bukan kita yang pinjam. Nah, itu juga bahaya nanti atas nama kita, sedangkan uang sudah kita transfer ke orang lain, nah itu rugi di kita, nanti kita akan diteror oleh peminjam online itu yang mengatasnamakan diri kita. Nah, sedangkan yang digunakan kan aplikasi data-data dari kita. Kita hati-hati juga orang-orang yang meminta data-data pribadi itu hati-hati kita menyerahkan data pribadi. Ya, hati-hati pun kita juga sudah bisa kena hack dan sebagainya, apalagi kita dengan sukarela menyerahkan data-data kepada orang lain. Nah, waspadalah dan hati-hatilah. Terakhir adalah social engineering yang memanfaatkan psikologi korban. Pelaku akan menyaru sebagai seorang dari sebuah perusahaan resmi dan meminta korban memberikan datanya. Dan hati-hati ya, teman-teman. Pelaku ini mengambil OTP one time password atau password karena sudah memahami kebiasaan targetnya. Aktivitas ini sering membuat masyarakat tidak sadar telah membagikan data-data yang harusnya perlu dijaga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman waspada, kalau ada orang nelpon tiba-tiba meminta OTP yang telah dikirimkan kepada kita. Biasanya mereka seperti itu kan kita mempunyai akun-akun startup, akun OVO, GoPay dan sebagainya. Biasanya mereka yang setelah meretas kita itu, nah kemudian misalkan dari pihak OVO-nya mengirimkan kita untuk verifikasi data, biasanya OTP-nya dikirimkan ke nomor HP yang terdaftar ya dari kita. Nah, biasanya setelah itu penipu itu akan menelpon kita ya, meminta OTP seperti itu. Kalau kita merasa tidak melakukan apapun dengan akun-akun kita, dengan akun-akun startup kita, jangan mau mengasihkan OTP yang dikirim ke kita. Teman-teman itu harus hati-hati, biasanya cuma seperti itu. Kami dari pihak Gojek biasanya gitu kan. Tadi ada WA yang dikirim ke Bapak OTP, tolong dikirim ke saya ya untuk memverifikasi. Nah, itu harus hati-hati. Bisa-bisa menghack akun-akun kita. Misalnya kita ada satu pulpen dan itu bisa saldonya habis dikuras oleh mereka. Nah, seperti itu. Waspada dan hati-hati. Saya juga heran ya, kenapa mereka itu tahu saldo-saldo di startup yang besar ya. Mereka dapat data dari mana saya juga tidak tahu. Kemungkinan mereka menghack akun-akun yang mempunyai saldo-saldo besar di Shopee, apapun itu ya, Shopee, Dana, OVO dan sebagainya. Kebanyakan itu yang dihack ya. Kenapa? Karena itu juga susah ya, kita menghubungi customer service-nya juga susah. Kalau misalnya mau broker itu, kalau sudah terjadi penipuan juga susah. Nah, itu teman-teman ya waspada ya teman-teman. Ada itu yang dapat saya bagikan ya, 5 tips yang saya bagikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada yang misalkan yang kurang jelas, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol loncengnya serta subscribe untuk update video-video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.